Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Alaihim shalom. Berjumpa lagi dengan saya Sutrisno Taslim. Hari ini tanggal 29 September 2021. Hari ini Gereja Katolik merayakan Pesta Santo Mikael, Gabriel, Rafael, Malaikat Agung. Opa mau tanya, malaikat itu ada gak? Pas kalau kita mati kita jadi malaikat gak? Haleluya. Pertanyaan yang luar biasa dari cucu saya. Sepintas langsung bertanya tentang malaikat. Bacaan hari ini kita ambil dari kitab Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 10, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 14, dan Injil Yohanes 1 ayat 47 sampai dengan 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yohanes 1 ayat 51. Pertanyaan dari cucu saya tadi itu sangat luar biasa sekali. Adakah malaikat itu sesungguhnya? Kalau kita membaca dari Injil hari ini, saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengatakan dengan jelas kepada kita semua bahwa kita akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik. Wah, turun naik, saudara. Turun naik kepada anak manusia. Jadi jelas, malaikat itu ada dan merupakan ciptaan Allah dari awal. Jadi malaikat itu ada. Malaikat itu diutus Allah sendiri untuk melindungi manusia umatnya. Itu di dalam Keluaran 23 ayat 20. Nah, pertanyaan selanjutnya. Tadi cucu saya bilang, apakah kita mati akan menjadi malaikat? Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh anak-anak. Apakah setelah mati kita akan menjadi malaikat? Tidak. Kalau kita meninggal, kita mati, ya, kalau hidup kita baik dalam kebenaran Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi orang kudus, bukan malaikat. Karena malaikat itu sendiri adalah ciptaan yang telah diciptakan terlebih dahulu oleh Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, saudara-saudara, siapakah malaikat itu? Di sini dapat kita jelaskan, yaitu makhluk yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih tinggi daripada manusia. 2 Petrus 2 ayat 12. Malaikat itu adalah makhluk yang berada di dalam roh, alam yang lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan alam semesta kita. 1 Raja-Raja 8 ayat 27 dan Yohanes 6 ayat 38. Dan malaikat disebut juga makhluk roh. Jadi malaikat itu adalah makhluk roh. Tidak seperti kita yang mempunyai tubuh dan jasmani. Kayak hantu ya, Opa? Ya, mirip-mirip hantu, ya. Mirip-mirip. Tetapi hantu itu, setan itu juga ciptaan Allah. Sesungguhnya setan itu adalah malaikat yang jahat, yang mendapat hukuman. Nah, sekarang kita melihat apa peranan malaikat bagi manusia menurut Alkitab. Malaikat yang pertama memberikan pengarahan dan bantuan kepada hamba-hambanya yang memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 27. Jadi, malaikat ini memberikan pengarahan dan bantuan kepada kita semua yang mau mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua, membantu menjaga sidang jemaat Kristen terbebas dari orang jahat. Matius 13 ayat 49. Yang ketiga, membimbing dan menjaga orang-orang yang mentaati perintah Allah. Jadi kalau kita, saudara-saudara, yang mentaati perintah-perintah Allah, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita selalu dijaga oleh malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah.
Dan sebentar lagi saudara-saudara, bersama Yesus malaikat akan berperang menghapus semua kejahatan yang ada di dunia ini. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai dengan 8. Nah, kita akan lebih mengenal lagi, lebih mendalam siapa-siapa saja yang malaikat itu. Malaikat-malaikat itu ada yang pertama yang disebut Mikael. Biasa disebut juga dengan one who is a God. Mikael ini merupakan malaikat dengan jabatan sang penghulu malaikat atau semacam pemimpin malaikat, yaitu kepalanya malaikat, komandannya malaikat. Yang kedua, Mikael ini adalah malaikat pelindung surgawi bagi umat dan bangsa Israel. Daniel 10 ayat 13, Daniel 21 ayat Daniel 10 ayat 21 dan Daniel 12 ayat 1. Di dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, Mikael menggambarkan sebuah peperangan pada akhir zaman dan dengan malaikat-malaikat lain bertempur melawan naga, ular tua, setan, yaitu Lucifer, dengan sepertiga para malaikat surga yang menjadi pemberontak yang mengikuti Lucifer. Dan Mikael ini lebih terlihat perannya pada akhir zaman nanti, saudara. Malaikat yang kedua yang sangat kita kenal yaitu Gabriel. Coba, Jaden, siapa malaikat Gabriel? Malaikat yang berperang. Siapa malaikat Gabriel? Malaikat yang berperang. Malaikat yang berperan dalam kisah kelahiran Yesus, yang memberi kabar kepada Bunda Maria akan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Gabriel ini biasa disebut juga dengan Man of God atau God as shown himself. Gabriel menampakkan diri pada Daniel sebagai penafsir dari berbagai penglihatan Daniel yang misterius. Daniel 8 ayat 16 dan bab 9 ayat 21. Yang ketiga, Rafael, Medicine of God. Tugas malaikat Rafael adalah untuk menyembuhkan bumi dan memiliki tugas khusus untuk melindungi anak-anak muda, orang-orang yang tidak bersalah, dan wisatawan. Malaikat Rafael ini juga adalah malaikat doa, malaikat yang penuh kasih, sukacita, providensia, cahaya, ilmu pengetahuan. Rafael juga dikaitkan dengan musim semi dan kelahiran kembali. Di dunia, Rafael turun sebagai manusia menemani Tobias muda setelah bersama menyembuhkan orang buta di Tobit. Maka Rafael yang tadinya mengaku sebagai Azarias bin Anasias mengaku kalau dirinya adalah Archangel. Dan Rafael hanya dijumpai di dalam kitab Tobit 12 bagian Deuterokanonika. Selain itu, saudara-saudara, yang disebut di atas masih banyak malaikat-malaikat lain, saudara, yaitu malaikat Jopiel atau Zapiel, pelindung seniman. Azrael, Israel, yaitu malaikat yang paling ditakuti oleh manusia dan semua makhluk hidup lain. Karena tugas malaikat ini adalah mencabut nyawa dan menghentikan segala kemungkinan dari jalan kehidupan kita. Malaikat yang lain, Uriel, memiliki banyak sebutan: Seraph, Krub, Region of Sound, Fire of God, dan Angel of Princess. Sebagai salah satu malaikat yang paling setia dan berdedikasi, ditempatkan bertugas untuk menjaga Tartarus, yaitu jurang maut. Malaikat yang lain adalah Israfel, yaitu malaikat pelindung tamu-tamu, memiliki suara yang termanis dari semua makhluk Tuhan di dalam 1000 bahasa yang berbeda-beda. Dan pada akhir dunia, Israfel akan turun ke bumi
dan berdiri di atas batu karang suci di Yerusalem dan meniupkan sangka kekala yang mengagumkan untuk membangkitkan orang mati dari tidur dan memanggil semua yang pernah hidup untuk tampil dan diadili. Dan ada satu lagi malaikat sebagai pemberontak, yaitu Lucifer. Malaikat inilah malaikat pemberontak yang pengikutnya banyak sekali, yang saat ini sedang merajalela mengaung-ngaung mencari mangsanya di dunia ini. Malaikat ini adalah bapak si pembohong. Dari renungan hari ini, saudara-saudara, kita mengetahui bahwa Allah mengutusi para malaikatnya untuk menjaga kita sebagai ciptaan Allah, terutama anak-anak kecil. Malaikat yang tak terbatas oleh tubuh menjaga manusia, namun pada saat yang sama mereka juga memandang Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, selayaknya lah kita mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan Allah bagi kita setiap ciptaannya. Karena kasih-Nya telah mengutus para malaikat untuk menjaga kita dari kejatuhan dalam dosa. Semoga dalam perayaan para malaikat agung yang kita rayakan hari ini, kita selalu diingatkan akan kerahiman Allah dan selalu mau hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan kita juga mau saling mengasihi dan melindungi dalam kebenaran Allah satu dengan yang lainnya. Demi Kristus Tuhan Yesus yang bersatu bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.